Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial. Jadi ini bagian dari integral yang biasanya itu banyak fungsinya untuk di IPA. Nanti mungkin di contoh terakhir itu rencana saya bahas tentang terapannya IPA itu integral dan turunan itu buat apa. Nah, sebelum kita mulai, ini saya ingatkan kembali. Jadi ada beberapa yang kemarin integral itu kita sudah saya jelaskan. Yang pertama itu seperti ini. Jadi bentuk kemarin di warna hitam ya. Nah, jadi misalkan yang kemarin itu ada tulisannya dx, nah y itu kadang orang menuliskannya itu dalam bentuk ini, dy per dx. Nah, ada bentuk ini namanya aturan Leibniz namanya. Jadi kalau nggak salah aturan Leibniz bentuknya seperti itu kurang lebih. Nah, jadi yang kemarin itu kalau kita punya fungsi fx, jadi kita punya fungsi fx, fungsi f, kemudian di sini ada fungsi f-nya tersebut diturunkan, jadi diturunkan itu df dx. Nah, nanti bunyi f itu punya turunan ya, turunannya itu adalah f aksen, ya kan? Nah, turunannya itu berupa f aksen, maka kalau ada integral, nah, integral dari f dx, jadi f dx nya itu diintegralkan. Jadi salah nuliskannya gini, makanya saya tuliskan gini, integral dari ini, integral dari df, integral dari df, ada x nya enggak sih, lupa ya. Ini ada dfx, nilainya sama dengan ini fx, fungsi tersebut di dx. Nah, kaitannya dengan apa? Nanti ada integral ini, jadi ada integral dy, nanti kan f itu kita ganti dengan y, maka nilainya sama dengan nilainya sama dengan ini. Nah, integral dy nilainya sama dengan berapa? Ya, nilainya sama dengan y plus c. Nah, c nya itu berupa konstanta. Mungkin penjelasannya ini terlalu banyak ya, kita langsung aja contoh aja lah. Contohnya sebagai berikut. Jadi misalkan ini saya beri contoh. Nah, pentingnya persamaan itu gimana Pak? Ya kalau ada contoh soal atau berupa narasi yang bentuknya seperti ini. Nah, kita disuruh menentukan. Jadi ada yang pertama, kita bacanya pelan-pelan ya, karena soal matematik itu harus dibaca dengan perlahan, seperti membaca hatimu. Jadi harus dibaca pelan-pelan. Ini, carilah persamaan xy. Jadi kita disuruh mencari persamaan xy. Persamaan itu y sama dengan bla 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 bla. Nah, x kali bla 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 atau x kuadrat kali bla bla bla, namanya persamaan. Kita disuruh menentukan persamaan xy. Terus ada catatannya ini, melalui min 1 dan 2, dan itu dia harus melalui min 1 dan 2. Nah, ini ada tulisan yang kemiringan setiap kurvanya sama dengan 2 kali aksisnya. Jadi kalau kemiringannya itu jadi kalau digambar kemiringan kurvanya itu 2 kali aksisnya. Artinya apa? Masih ingat toh gradien itu y per x. Nah, dalam artian ini gini, diketahui ada ini kemiringan itu kan selisih dari y. Kalau ditulis ya, kemiringan itu kan gini. Mungkin sampean kalau lupa nanti diingat-ingat lagi. Kemiringan itu bahasanya gradien itu kalau biasanya ditulis itu dalam bentuk ini, y2 min y1 per y1 ya, ini x2 min x1. Nah, ini kan selisih ya, tuliskannya selisih, delta y, selisih y dibagi dengan selisih x, gini ya. Nanti pada materi ini kita tidak menuliskannya dengan delta, tapi deltanya itu kita tulis ini dy per dx. Jadi kemiringan sudah paham. Nah, di situ diketahui bahwa kemiringannya, nilai dy per dx nya itu sama dengan 2, dan dia harus melalui titik min 1,2. Kira-kira berapakah persamaannya atau berapa persamaannya? Nah, bagaimana cara mencari persamaan tersebut? Jadi ada persamaan yang dia itu harus mempunyai gradiennya 2, kemudian
melalui titik negatif 1,2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya sebagai berikut. Nah, kita cari dulu ininya. Nah, kita cari integral. Jadi nanti kita cari integral dy per dx. Cuma sebelum kita masuk ke pakai integral, ini ada banyak strategi yang mungkin bisa sampai lakukan. Jadi ada banyak strategi lah, ada metode 1 atau metode 2, metode 3 dan seterusnya. Tapi kita pakai yang sederhana aja. Nah, saya lebih suka metode yang kedua ini. Tapi intinya tidak hanya metode 1. Nah, kalau saya diketahui kan ini. Nah, kemudian dari persamaan yang awal itu saya menjabarkannya. Jadi ini dy sama dengan 2dx. Nah, kedua ruas ini saya integralkan. Jadi kedua ruas saya integralkan. Integral dari dy sama dengan integral 2dx. Nah, masih ingat yang kemarin? Integral dy seperti yang penjelasan sebelumnya itu sama dengan y. Yang ini integral dx, ini nilainya sama dengan 2x plus c. Ya kan? Nah, bisa dipahami? Oh, maaf ralat. Nah, iya, betul kan? Oh maaf, ini 2 kali tiap pokoknya sama dengan 2 kali absisnya. Absis itu x. Nah, ini 2x ternyata. Nah, ini 2x. Ini 2x. Nah, ini tidak lagi 2x plus c, tapi ini integral dari 2x. Pertemuan sebelumnya, integral dari 2x itu sama dengan x kuadrat. Jadi x kuadrat kalau diturunkan sama dengan 2x. Kalau lupa, lihat catatan yang materi yang sebelum kemarin. Jadi integral 2x itu sama dengan y sama y x kuadrat. Nah, permasalahannya y x kuadrat itu harus melalui, nah ini harus melalui titik min 1,2 dengan posisi x-nya min 1, y-nya sama dengan 2. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya kita substitusikan, kita cari terlebih, kita akan mencari ini ya, c-nya berapa kalau begitu. Nah, cara mencari c-nya ya kita tulis dulu, y sama dengan x kuadrat plus c. Nah, kita masukkan ini, y-nya kan 2 sama dengan min 1 kuadrat ditambah dengan c. Berapakah c-nya? 2. Nah, 2 ini 2 sama dengan 1 ditambah dengan c. Kalau begitu c sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Oh, kalau begitu c-nya 1. Nah, kalau begitu berapa persamaannya? Nah, persamaan diferensialnya berapa? Ya, kita masukkan ke sini lagi. Nah, persamaan diferensialnya berarti y sama dengan x kuadrat plus 1. Oke. Jadi caranya seperti ini. Contoh lain Pak, contoh lain ya. Jadi terus kemudian ada contoh misalkan di sini. Kalau ini lebih vulgar lagi, tidak pakai soal cerita. Diketahui persamaan diferensialnya. Nah, selesaikan persamaan diferensial. Kita disuruh mencari persamaan diferensial. Nah, saya cek dulu, jangan sampai ada salah ketik lagi nih. Jadi bukan 0 ini. Ini yang betul 6. Nah, y sama dengan 6, x sama dengan 0. Ya mohon maaf lah, malam-malam mungkin jadi ngantuk. Nah, ini diketahui ada persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu ada dx dy nya bentuknya seperti ini. Nah, kita disuruh menentukan persamaannya nanti gimana. Persamaan itu bentuknya kayak gini, yang tadi ini. Nah, kira-kira bentuk yang seperti ininya itu bagaimana? Nah, dengan syarat, nah, persamaan diferensial tersebut ini melewati titik 6, y-nya 6, x-nya 0. Nah, persamaannya gimana? Nah, kita bisa menggunakan strategi yang sama. Jadi kita bisa kayak gini. dy per dx itu sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat. Kita kumpulkan yang mengandung y dengan yang mengandung x. Nah, y kuadrat dy sama dengan x plus 3x plus 3x kuadrat. Nah, saya kurung ya ini, dikali dengan dx. Kalau sudah seperti ini, keduanya kita integralkan. 2y kuadrat dy sama dengan integral x plus 3x kuadrat, nah dx. Nah, kemudian kita selesaikan integral y ini sama dengan y terhadap dy
itu bunyi integralnya adalah ini sepertiga ya, ini sepertiga, atau kalau nggak mau ini Y per 3 per 3. Nah kalau lupa diingat yang kemarin. Nah kalau ini integralnya berapa Pak ini, jadi tinggal kita selesaikan yang mana dulu ini ya, enaknya yang depan dulu. Nah ini X integralnya itu ya X pangkat 2 per 2. Nah khusus yang belakangnya ini 3X kuadrat ya, ini X pangkat 3. X pangkat 3 ini, sisanya ini adalah harusnya yang depan ini saya hapus dulu. Nah, yang depan ini harusnya ada C1 Y pangkat 3 per 3 ini ditambah dengan C1. Nah ini ditambah dengan C2. Nah yang kita selesaikan yang ada Y, yang C nya kita gabungkan dulu aja, jadi ketemulah ini Y pangkat 3 per 3 sama dengan, ini boleh disamakan penyebut boleh enggak. Nah ini tergantung kesukaan masing-masing, jadi saya tidak menyamakan penyebut aja lah. Jadi biar tidak perlu saya samakan penyebutnya. Ini jadi gini, X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 ditambah C2 dikurangi C1. Nah C2 kurangi 1 nanti saya misalkan dengan C besar, jadi biar enak saya misalkan aja Y pangkat 3 per 3 sama dengan X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 C2 min C1 kan konstanta dikurangi konstanta, hasilnya ya tetap aja konstanta. Nah supaya jadi bentuk Y itu nanti seperti apa supaya jadi bentuk Y. Nah supaya jadi bentuk Y ini berarti kedua ruas saya kalikan dengan 3 Y pangkat 3. Nah ini kalau dikali 3 3X kuadrat per 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 3C. Nah 3C nanti ini saya tulis konstanta. Kenapa Pak? Karena 3C ya kita anggap 3C konstanta kali 3 tetap hasilnya konstanta. Jadi khusus konstanta tidak kita tulis 3C, tapi ya kita tulis C aja. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah kalau sudah seperti ini persamaannya itu Y sama dengan berapa? Ya udah ini ketemu Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3X kuadrat per 2 ditambah dengan 3X pangkat 3 plus C. Nah, ini diakarkan pangkat 3. Sudah selesai? Ya belum. Nah pertanyaannya itu adalah di sini. Nah, saya tulis di sini ya. Kalau dia harus melalui Y sama dengan 6, X nya sama dengan 0. Nah, dan persamaannya yang kayak kita di Y sama dengan akar pangkat 3 dari itu. Nah, saya tulis lagi ya, 3X kuadrat per 3 ditambah dengan 3X pangkat 3 ditambah dengan C. Nah kita cari C nya berapa. Jadi persamaan ini belum bunyi karena C nya masih belum diketahui ya, kita substitusikan 6 sama dengan, nah ini 3 akar, nah ya kan 3X kuadrat, X nya kan 0 pangkat 2 kan 0 kali 3 0 dibagi 3 0 ditambah 0 ditambah dengan C. Nah kayak gini. Kalau begitu C nya berapa Pak? Ya ini mudah banget kalau gini. Nah berarti ini kalau kita sederhanakan dulu, 6 sama dengan C akar C pangkat 3. Nah kalau begitu C sama dengan 6 pangkat 3. Kedua ruas kita kuadratkan atau kita pangkat 3 kan. Jadi C sama dengan 6 pangkat 3. C nya berarti berapa? Nanti tinggal pakai kalkulator, kurang lebih nanti kalau sampai hitung C nya itu ketemunya 216. Lalu kalau begitu persamaan diferensial dari ini, nah dy dari yang ini, dy sama dengan x pangkat 3 dy per dx sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat, itu berapa persamaannya? Nah c nya ketemu 216, tapi persamaannya itu sama dengan y sama dengan akar pangkat 3 dari 3X kuadrat per 3 ditambah dengan 3X pangkat 3 plus 216. Nah kurang lebih kayak gini. Nah
Nah, ini kurang lebih penjelasannya. Cara prosedur, jadi saya ingatkan, cara prosedur ya kita cari integral dulu. Integral ini untuk menentukan bentuk persamaan umum. Jadi ini persamaan umum. Nah, dari persamaan umum itu biasanya diketahui pada titik sekian, nah titik x-nya sekian, y-nya sekian, berapa nilai persamaannya. Nah, persamaannya berapa? Nah, jadi persamaannya seperti ini. Terapannya aja Pak, terapannya di fisika. Oke. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya ini. Nanti kalau belum begitu paham, tanya dosen fisika yang mungkin lebih memahami tentang ini. Nah, jadi misal saya punya ini. Ini adalah masalah benda jatuh. Saya cek soalnya dulu apakah ini sudah lengkap atau belum. Nanti kalau belum ya saya tambahi. Oh, belum lengkap ini. Yang ini 50 kaki per detik. Nah, ini pertanyaannya belum ketulis ini. Pertanyaan ini adalah carilah kecepatan dan tinggi saat berapa detik ini? Carilah kecepatan dan tinggi saat 4 detik kemudian. Nah, coba saya baca dulu. Dekat permukaan bumi kecepatan benda jatuh gravitasi. Yang pertama ini, ya kita itu kalau baca soal cerita harus pelan-pelan. Diketahui gravitasinya itu adalah 32 kaki per detik. Misal hambatan udara diabaikan. Jadi ketika kita melempar benda, kan bendanya kan turun ke bawah. Nah, pastinya kalau turun ke bawah itu ada hambatan dari udara. Jadi udara itu mempengaruhi kecepatan jatuhnya suatu benda. Nah, tapi kita mengabaikan itu. Anggap aja hambatannya nyaris nggak ada lah, atau nggak ada sama sekali. Nah, suatu benda dilempar ketinggian 1000 kaki, kecepatan awalnya 50 kaki per detik. Nah, ini bagaimana Pak cara menjelaskannya? Enaknya saya gambar aja yang mudah-mudahan. Jadi ada orang ini si A ini berdiri di suatu tebing kayak gini. Nah, kayak gini. Anggap aja seperti ini ya. Ketinggian tebingnya ini adalah 5000 kaki. Jadi ketinggian tebingnya itu di sini. Ini ya, dari tanah. Ini ketinggian tebingnya itu kan 5000 kaki. Nah, jadi pahami? Kalau pakai gambar, nanti sampean bingung ini. Nah, si A ini dia itu melempar bola. Jadi dia itu melempar bola dari ketinggian tuh, lempar bola, seret. Nah, bolanya dilempar. Tentunya kalau bola dilempar, dia kan punya alur seperti ini. Kan nggak mungkin dia ngelempar terus bergerak ke atas terus kan nggak. Nah, setelah nanti ada masanya dia turun ke bawah. Kan bentuknya seperti ini dan sampai jatuh ke bumi. Nah, iya kan? Ya, betul ya. Nah, dalam teori fisika, benda itu punya gaya gravitasi. Nah, kecepatan gravitasinya atau biasa saya tulis G, gravitasinya itu adalah 32 kaki. Kaki itu saya tulis kakak gini aja ya. Saya nggak tahu, lupain tulisannya. Kaki per detik. Detiknya itu bahasanya second. Nah, kecepatan gravitasi 32 kaki per detik. Nah, logikanya kayak gini logikanya. Jadi gravitasi itu nilainya kalau di fungsi itu minus. Kenapa minus Pak? Ya karena dia mengurangi kecepatan awal. Kalau kecepatannya awal 50 kaki, nah kecepatan awal ini dia melempar ya. Dari sini seret. Nah, melempar itu dihitung itu adalah 50 kaki per detik. Kan gini. Nah, nanti kan kecepatannya itu lama-lama berkurang. Makanya gravitasi itu nilainya adalah minus. Kenapa minus? Karena dia mengurangi kecepatan awal. Nah, setelah sampai puncak dia akan menambah. Jadi dari kecepatan awal dia perlahan-lahan nambah. Jadi ketika sampai puncak dia perlahan-lahan itu kecepatannya jadi terus digerus lah, dikurangi sampai nanti dia sampai tiba di sini. Jadi intinya itu gravitasi itu mengurangi kecepatan awal.
Nah, karena mengurangi kecepatan awal, nah nanti kurang lebih ya seperti itulah. Nah, mengurangi kecepatan awal. Jadi tiap di sini terus dikurangi dengan gravitasi. Nah, kurang lebih sehingga nanti waktu fungsi gravitasi itu nilainya adalah negatif. Nah, nanti kalau belum jelas kenapa gravitasi itu nilainya negatif, nanti biar dijelaskan oleh dosen fisika. Jadi secara umum, gravitasi itu kalau kita melempar 50 kaki per jam, dia itu dari kecepatan 50 kaki itu enggak 50 kaki los terus sampai ke bulan kan. Jadi dia satu kali kita lempar benda, dia akan jatuh ke bumi. Nah, peristiwa jatuh ke bumi itu karena ada gaya gravitasi. Jadi kecepatan 50 itu dikurangi terus, tiap detik itu dikurangi 32 kilo kaki. Jadi tiap 32 tiap detik itu kecepatannya itu berkurang 32 kaki per detik, terus berkurang sampai nanti di puncak itu sampai tidak punya kecepatan sama sekali. Nah, turun ke bawah itu kan kecepatannya makin minus, jadi kecepatannya sampai tidak punya kecepatan sama sekali, nanti sampai nol. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah, dari soal ini kalau sudah paham, nah kita akan membuat identifikasi. Kalau di soal matematik ini diketahui. Apa yang diketahui? Nah, yang diketahui itu pertama, jadi kita punya yang diketahui dulu. Pertama kita harus tahu dulu permasalahan dari fungsi kecepatan. Nah, fungsi kecepatan harus tahu f, t. Nah, karena di sini ada kaitannya dengan waktu, jadi fungsi kecepatan itu berkaitan dengan waktu. ft itu kalau mau ditulis ya ds per dt, selisih dari waktu, selisih jarak. Ini ds ini jarak lah ini, maaf ya. ds itu s itu dari jarak ya, ds per dt, selisihnya jarak. Jadi kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, kecepatan pada waktu kesekian yang menjadi pertanyaan itu adalah kecepatan pada waktu 2 menit, 2 detik, 3 detik, 4 detik itu adalah selisih waktu pada selisih jarak di detik tersebut dibagi dengan selisih waktu di detik tersebut. Jadi kalau nulis seperti ini, ds per dt. Nah, ds per dt itu kan sama dengan kita menuliskan turunan dari jarak. Jadi kecepatan itu adalah kalau di bahasa matematik turunan dari jarak di suatu titik. Nah, kita nanti akan mencari berapa persamaan jarak terhadap waktu. Nah, kita mencari itu. Nah, ini yang kita identifikasi yang tersebut. Nah, apalagi ada lagi kalau percepatan. Nah, jadi ada kecepatan, ada percepatan. Kalau percepatan itu biasanya simbolnya A. Nah, percepatan terhadap waktu. Nah, kalau percepatan itu kan percepatan, tahu paham toh? Nanti kalau lupa dibuka ya, fisika dasar atau apa itu dicari lagi. Jadi percepat ini, nah ini biar saya tulislah ini. Nah, nanti saya takut sampai gagal paham. Kalau ini namanya V itu kecepatan, S itu jarak, ini ya, T itu waktu. Nah, kalau A itu percepatan. Percepatan itu berapa kecepatan yang terus bertambah, jadi kecepatan terus. Jadi perubahan kecepatan tiap waktu namanya percepatan. Sehingga kalau mau ditulis percepatan itu adalah dv, selisih dari waktu, selisih dari kecepatan dibandingkan dengan waktunya. Nah, ini ada di fisika. Nah, kurang lebih kalau mau dituliskan lagi dv per dt, padahal dv itu kan sama dengan ds per dt ya. dv itu kan ds per dt. Nah, kalau mau ya kita V-nya itu kan ds per dt, nanti akan ketemu seperti ini, d kuadrat s dibagi dengan dt kuadrat, atau kalau mau menuliskannya itu sama dengan f aksen t. Nah, kalau mau dinular lagi ini harusnya s aksen turunan 2 kali dari T. Nah, kalau mau melanjutkannya. Nah, ini kita sudah coba ya. Terus
kembali lagi ke persamaan ini. Nah, ini kalau ini sudah paham, jadi kalau ini sudah paham, sekarang kita akan mengerjakan soal yang ada di sini. Nah, dari soal yang ini tadi diketahui gaya gravitasinya. Gaya gravitasi itu kan kecepatan ya. Kecepatan gravitasi itu adalah dy per dt. Kalau mau ya seperti ini. dy per dt. Nah, kenapa kok y Pak, kok enggak s? Karena di sini naik kan naik turun. Nah, naik turun itu yang semakin naik itu nilainya e kalau di grafik. Nah, kemudian t-nya itu, nah ini kan tiap waktu kan. Nah, ini area waktu. Waktu sekian detik berapa tingginya, waktu sekian detik berapa tingginya, waktu sekian detik berapa tingginya. Nah, maka yang memanjang itu adalah waktu. Maka saya tulis dy per dt. Diketahui dy per dt, jadi tiap waktu itu selalu berkurang. Berkurangnya itu karena ada gravitasi. Nah, jadi tiap waktu kecepatannya itu berkurang sebesar berapa akibat gaya gravitasi? Negatif 32 kaki per detik. Kaki per detiknya saya hilangkan, jadi ketemu negatif 32. Nah, kita cari kalau begitu persamaannya berapa ini. Jadi persamaan dari kecepatannya ini berapa, nanti persamaan kecepatannya itu berapa. Oh ya, itu kita pakai integral. Nah, jadi kita ubah dulu bentuknya, itu kita ubah dulu. dy sama dengan min 32 dt. Nah, kemudian ini kedua ruas kita integralkan. Integral dy sama dengan integral min 32 dt. Kalau sudah diintegralkan, ini jadi y, ini jadi min 32t ditambah dengan konstanta. Jadi kita disuruh menentukan ini. Jadi kalau menalar yang paling susah itu menalar yang ini terus terang. Nah, alur nalarnya tadi kan sudah saya jelaskan. Kecepatannya itu, gravitasi itu terus mengurangi kecepatan awal. Makanya nilainya adalah negatif 32. Nah, setelah ketemu persamaan umum, kita cari. Nah, tadi itu di soal itu diketahui ketinggian awal. Nah, y-nya awal itu 1000 kaki. Nah, 1000 kaki. Nah, kemudian yang diketahui kedua, nah apalagi yang diketahui kedua, kecepatan awal. Nah, kecepatan awal atau t-nya, jadi ketinggian 1000 kaki itu t-nya itu 0. Nah, t-nya 0. Kok t-nya 0, Pak? Ya karena ini posisi si pelempar itu ketinggiannya 1000 kaki, dia posisi arepe ngelempar, jadi mau melempar, tidak sebelumnya itu bendanya bergerak kan, enggak. Jadi dia baru mulai melempar itu pada ketinggian 5000 kaki, sehingga kita tulis t-nya 0. Nah, kalau t-nya 0 berarti persamaannya berapa ini? Nah, kita cari, ya ibarat orang c-nya piro kalau begitu. Ya kita substitusikan lah. Berarti y sama dengan min 32t plus c. Nah, t-nya ini adalah, oh maaf, bukan 1000 kaki, kecepatan awal. Y itu kecepatan awal ya. Maaf, ralat ya. Ralat kan ya boleh aja kan. Nah, y-nya 1000 kaki ke ketinggian ya. Jarak ketinggian 1000 kaki. Tapi di sini diketahui v. Oh, ini bukan, maaf, ralat lagi. Ini bukan dy per dt, tapi ini dv per dt. Oh iya, saya lupa. Gravitasi itu percepatan, bukan kecepatan. Selisih dari kecepatan yang terus berkurang. Oh iya, maaf, ralat. Berarti ini adalah dv. Nah, ini saya ralat ya. dv juga. Ini saya ralat. Ini kalau begitu ini v. Nah, kecepatan di tadi, ketinggian tadi, kecepatan awalnya, v awalnya itu kan 50 kaki per jam. Nah, kalau begitu berapa persamaannya? Kalau begitu ini persamaannya ini v ini, betul. Oh ya sudah. Kecepatannya kalau begitu berapa? 50 sama dengan 32 kali 0 kan.
0 tambah C. Kalau begitu C-nya konstantanya 50. Nah, kalau konstantanya 50 berarti rumus kecepatannya itu sama dengan 32T plus 50. Kan gini. Nah, kalau sudah, pertanyaannya itu adalah yang ditanyakan yang saya tulis tangan tadi, yang ditanyakan carilah kecepatan dan tinggi pada saat 4 detik. Jadi pada saat 4 detik itu kecepatannya berapa, tingginya berapa, kan gitu. Nah, kalau ini apakah ini sudah selesai? Ya belum. Belumnya itu seperti ini. Nah, kalau ini untuk mencari berapakah kecepatan pada saat titik tertentu, oke. Nah, ini belum selesai, iya Pak, belum. Nah, mohon maaf kalau nanti ini bingung ya. Nah, yang diminta itu adalah kalau waktu 4 detik tinggi ini berapa, tinggi yang X-nya itu berapa, terus kemudian yang diminta itu adalah ini, pada saat 4 detik tingginya berapa, kecepatannya berapa. Nah, kecepatannya berapa ini sudah bisa kita hitung kalau mau. Kalau kecepatannya berapa kita sudah bisa menghitung, tapi yang belum bisa menghitung itu adalah ketinggian berapa. Nah, ketinggian berapa itu seperti ini, begitu. Nah, ds per dt, nah nilainya itu sama dengan itu, diketahui bahwa fungsi kecepatannya itu adalah min 32 plus 50. Nah, ini kita integralkan lagi kalau begitu. Nah, kalau begitu ini berapa ini? ds sama dengan min 32 plus 50, 32t ya ini. Ya kan, betul kan? 32t plus 50. Nah, ini dikali dengan dt. Kedua ruas kita integralkan. Integral ds sama dengan integral min 32t plus t ya ini ditambah 50 dt. Ini saya kurung. Nah, integralnya ds itu ya s. Kalau ini integralnya min 32t, jadi ketemunya harusnya gini, min 32 per 2 kali t kuadrat. Per 2 itu harusnya min 1/6 t kuadrat ditambah dengan 50t. Itu ketemunya jadinya itu. Nah, ditambah dengan konstanta. Nah, dari soal itu juga diketahui. Nah, biar enak ini yang dari soal itu saya pakai warna merah ya. Dari soal diketahui, yang pertama yang diketahui adalah tingginya. Nah, iya tuh, jarak awalnya itu 1000 kaki. Berarti S awal itu ketinggiannya 1000 kaki, ya kan? Waktunya saat 0. Jadi saat 0 itu kenapa Pak? Ya karena di ketinggian tersebut dia belum ada pergerakan terlebih dahulu. Jadi pada saat 0 dan ketinggian 1000 kaki. Nah, diketahui seperti itu. Nah, kalau begitu C-nya berapa? Kita tulis ulang. Nah, kita tulis ulang. S sama dengan min 16T ditambah dengan 50T plus C. T kuadrat ya ini. T-nya 0. Berarti S-nya 1000. Berarti ini 1000 sama dengan 16 kali 0 kuadrat 0. 50 kali 0 0 tambah C. Wah, C-nya berapa ini kalau begitu? Nah, C-nya ketemu ya. C-nya nanti ketemu 1000 ternyata. C-nya akan ketemu ya, T-nya ketemu 1000 ya. Nah, jadi setelah dihitung nanti ketemu C itu sama dengan 1000. Nah, kalau begitu persamaannya jadi gimana, Pak? Persamaan yang kedua, kita memperoleh persamaan keduanya itu jadi gini. S sama dengan 16 T kuadrat plus 50T ditambah dengan C dengan 1000. Nah, ini ditambah dengan 50T ditambah ini bukan T lagi nih, tambah ini
ditambah yang ini T ya, T waktu tambah dengan 1000. Nah, dari kedua ini kalau boleh saya tarik, berarti kita punya dua persamaan. Pertama persamaan V. Persamaan V-nya ini, V sama dengan min 32 T plus 50. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian ada lagi persamaan kedua, yaitu S. S sama dengan apa itu? Min apa plus ya tadi? Min ternyata. Nah, ini tadi min 16. Nah, ini min. Min 16 T kuadrat ditambah 50 T ditambah 1000. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, kalau ini sudah selesai nih. Tadi itu ditanya, nah, pada saat yang ditanya itu nih, pada saat 4 detik kemudian. 4 detik kemudian itu kecepatannya piro? Jaraknya berapa? Nah, tinggal dimasukkan ke sini. 4 detik kemudian berapa kecepatannya? Ya, ini tinggal kita masukkan. V sama dengan min 32 kali 4, nah, ditambah dengan 50. Tapi berapa ini? 32 kali 4, 32 kali 4 nanti dihitung sendiri ya. Nanti ketemunya adalah negatif 78 kaki. Nah, kaki jaraknya, jaraknya S-nya ini berapa ya begitu? Maaf, kecepatannya negatif 78 kaki per detik. Nah, jaraknya, nah jarak itu pakai rumus yang ini, yang kedua. Nah, min 16 T berarti min 16 4 kuadrat ditambah dengan 50 kali 4 ditambah dengan 1000. Nah, tambah dengan 1000 berarti berapa nanti ketemunya? Nanti ketemunya adalah 944 kaki. Nah, kalau mau gambar lagi, jadi si orang ini kan kayak gini. Dia di atas gedung apa di atas apalah ini, ketinggian 1000 kaki. Nah, 1000 kaki dia ngelempar bola. Kecepatan awalnya itu adalah 50 kaki per detik kan gini. Bolanya itu dilempar ke atas, lama-kelamaan bolanya turun kan gini. Nah, saat 4 detik, jadi ini ada detik ke-1 ketinggian sekian, detik ke-1 ketinggiannya kan sekian, detik kedua ketinggiannya sekian, detik ketiga ketinggiannya sekian. Nah, ternyata detik keempat itu letaknya di sini, ketinggiannya itu nah jadi sekian. Berapa ketinggiannya? Nah, ketinggiannya detik keempat itu adalah di ketinggian yang ini. Saya tulis di sini. Ketinggian kayak gini, ini. Ketinggiannya adalah 944 kaki. Jadi ketinggiannya sudah mulai dari 1000 kaki dia sudah menurun. Jadi di detik ini yang hijau itu detik ya, detik ke-1, kedua, ketiga. Nah, detik keempat itu ternyata di sini. Ketinggiannya di 944 kaki, kecepatannya jadi berkurang. Kenapa kok negatif, Pak? Karena dia turun ke bawah. Jadi kecepatannya itu kalau positif ke atas, kecepatan ke atas, kalau negatif dia kecepatannya ke bawah. Oh, berarti kecepatannya ini dia turun ke bawah, kecepatannya itu berkurang menjadi 78 kaki per detik. Jadi dari atas, dari awalnya naik 50 kaki, nah semakin lama kan semakin berkurang 78. Nanti semakin mendekati tanah ini kecepatannya semakin besar ini. Jadi nanti semakin mendekati tanah kecepatannya semakin besar karena kecepatan awalnya ditambah dengan gaya gravitasi. Nah, ketemunya gini. Nah, untuk menghitung ini maka sampean harus belajar integral. Nah, nanti akan muncul persamaan fisika yang lain. Ini contoh yang fisika lah ya. Dia akan muncul persamaan fisika yang lain yang menggunakan integral maupun turunan. Jadi ini salah satu terapan dari integral ya untuk gerak jatuh bebas ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nanti kalau belum bisa ya coba ditanyakan ke dosen fisikanya. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.